Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Waalaikumsalam warahmatullahi semangat nih ya. wabarakatuh. Kita sempat apa namanya, sempat sampai mules-mules tadi. HP-nya ternyata nggak ada suaranya, bahkan bikin voice note aja nggak bisa. Terus ganti ke laptop, ternyata Oh, tampilannya beda. Terus jadi harus ganti minjem HP gadgetnya. orang. Oke, Mbak, aku mau ini dulu mau taruhan dulu nih sama Mbak Ratri nih. Aku mau taruhan dulu. Kan teman-teman banyak yang nggak tahu nih Mbak Ratri siapa Boleh. sih. Jadi teman-teman mau tahu nih sibuk apa sekarang gitu. Kesibukannya apa sekarang Mbak Ratri? Kalau aku sekarang sibuk sebagai karyawan sebetulnya sehari-hari. Tapi udah setahun 2 tahun terakhir ini lagi mendalami tentang personality genetik, terus lagi mendalami tentang self healing juga gitu. Itu aja sih Mbak kalau aku kesibukannya. EFT ya, Mbak? Terus ya gini kalau misalnya ada suaminya ada lagi ngurus kerjaan atau lagi ada urusan dengan yang lain, aku biasanya ikut bantu juga gitu. Oh gitu. Oh ya. Terus ini Mbak, kan kita nih mau ngobrolin tentang kenali pasangan, kenali diri, kenali pasangan. Nah, opening dari Mbaknya nih, aku langsung mempersilakan aja karena waktu juga kan kita udah mundur berapa menit nih. Langsung aja ya Mbak Mhm ya, aku mhm mhm. persilahkan. Oke, jadi kalau terkait tema mengenali diri dan mengenali pasangan, kalau aku secara pribadi, selama ini juga belajar. Jadi mungkin hari ini sharing aja nih Mbak Deva. Jadi kan, sama-sama kita belajar juga gitu ya dari pengalaman aku, dari pengalaman Mbak Deva, atau mungkin dari pengalaman klien yang pernah, kita temui juga gitu. Kenapa sih harus mengenali diri lebih dahulu? Karena dalam sebuah hubungan itu kan ada 2 kepala ya, antara kita dan pasangan kita. Nah, akan sulit buat kita memahami pasangan kita kalau kita sendiri belum memahami diri sendiri atau belum berdamai gitu ya dengan diri sendiri, belum selesai dengan diri sendiri. Nah, dari banyak pengalaman aku sih biasanya kadang-kadang trouble atau masalah yang muncul di dalam hubungan itu kadang bukan dari objeknya, tapi justru dari kitanya sendiri gitu. Karena kita yang belum paham dengan diri kita harus seperti apa, jadi kita sulit untuk bisa memahami pasangan kita. Biasanya kayak gitu. Jadi kita gampang ngambekan misalnya, atau misalnya kita gampang curigaan misalnya tuh kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang muncul karena kita sendiri belum bisa mengendalikan pikiran atau belum bisa mengendalikan emosi. Nah, biasanya kan setiap orang punya tipe berbeda-beda nih. Kalau dari ilmu personality genetik yang aku pelajari selama ini, setiap orang itu punya tipe yang berbeda-beda. Karena mereka punya otak dominan yang berbeda-beda juga. Nah, otomatis respon mereka terhadap respon mereka terhadap relationship, kemudian konsep mereka terhadap hubungan itu juga berbeda-beda gitu, Mbak. Jadi kenapa kenali diri dan kenali pasangan? Jadi bukan kenali pasangan dulu lalu kenali diri. Ya, itu terbalik. Jadi kita harus mengenali diri kita dulu, lalu kita berdamai dengan diri kita, sudah selesai dengan diri kita, lalu kita baru bisa mengenali pasangan. Bukan berarti setelah itu tanpa masalah gitu. Mungkin di mana aja kita berada sih sebetulnya akan ada selalu masalah gitu ya. Apalagi sama pasangan yang tiap hari gitu. Tapi dengan mengenali diri, kita akan bisa mengenali pasangan, terus kita akan tahu bagaimana solusinya gitu, Mbak Deva. Oke. Ini untuk mempersingkat waktu ya Mbak ya, kita nanti sambil tambah-tambahin aja. Jadi aku mau langsung tanya nih,
mengenai pertanyaan dari teman-teman tentang apa namanya, sebentar aku cek dulu ya pertanyaan dari teman-teman ini. Yang pertama adalah chatnya udah ramai. Tanda suami istri saling sayang itu apa? Tanda suami istri saling sayang. Kalau ya, kalau ini aku pernah ngobrol juga nih sama suami, tandanya apa? Kalau menurut suami aku nih dari sudut pandang laki-laki, kita pasti pengen tahu juga ya dari sudut pandangnya laki-laki. Nah, kalau menurut suami aku tuh sebagai laki-laki, tanda sayang itu ketika ada ribut-ributnya gitu. Karena kalau misalnya, nah itu aku juga pernah dengar Mbak di satu kajian tentang pernikahan ya, bahwa keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah, tapi keluarga yang walaupun tetap ada masalah, mereka tetap bisa menghadapinya dengan kepala dingin. Mereka tetap bisa menghadapinya dengan waras gitu ya. Tetap bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi menyelesaikan masalahnya dengan baik. Jadi menurut aku bagaimana cara melihat tanda sayang itu adalah justru ketika ada masalah kita bisa lihat apakah dia mau menyelesaikan masalah itu atau justru dia membiarkannya gitu ya, tidak bertanggung jawab gitu. Justru dengan adanya masalah itu kita bisa lihat apakah pasangan kita punya rasa sayangnya sebesar apa sih gitu.